Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita, acara Bincang Sehat, Let's Talk Mental Health. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Bu Asriana Kiptiah, MSI. Beliau selaku dosen Universitas Hasyim Asy'ari, juga beliau sebagai psikolog pendidikan dan juga konselor keluarga dan anak, juga keseharian beliau menjadi penulis buku. Kali ini kita akan membahas tentang mental health nih teman-teman. Jadi kita sudah mendatangkan narasumber yang paling pas, yang paling cocok untuk pembahasan kita pada hari ini. Oke, untuk Bu Asriana, gimana sih maksudnya, seperti apa tanggapan Bu Asriana tentang mental health, Bu? Ya, Mas Agim ya? Ya, Mas. Terima kasih sudah diundang di apa tadi itu? Bincang Sehat. Bincang Sehat. Nah, Let's Talk. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita bincang sehat, ternyata ada yang tidak sehat. Oke, kalau kita bicara tentang mental yang sehat, tentu itu menjadi kebutuhan bagi kita, karena orang yang memiliki mental yang sehat akan bisa menjalani hidupnya secara produktif. Ciri-ciri orang yang mental sehat kan salah satu antara lain adalah mampu beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian punya rencana hidup dan sanggup menjalani rencana yang sudah dibuat. Nah, itu antara lain. Kemudian bisa menerima keragaman atau perbedaan yang ada di lingkungannya. Itu juga bagian dari atau ciri-ciri dari orang yang mentalnya sehat. Oke. Apa ini? Tadi kan Ibu bilang kalau mental health itu orang yang punya tujuan hidup ya, Bu ya? Ini kalau orang yang nggak punya tujuan hidup itu apakah bisa dibilang mentalnya tidak sehat, Bu? Iya, karena jadi salah satu tanda bahwa seseorang memiliki mental yang sehat, dia punya tujuan dalam hidupnya. Karena orang yang punya tujuan kan yang bisa atau bersedia beraktivitas. Karena dengan aktivitas itu dia akan mewujudkan tujuannya. Kan begitu. Misalnya sekolah pasti tujuannya apa sih sekolah? Kalau dia punya tujuan, maka mau dia berproses dalam persekolahannya atau pendidikannya. Kan begitu. Orang mau membangun karir, bekerja, pasti dia punya tujuan. Kalau dia nggak punya tujuan, dia nggak mau bekerja. Artinya dalam makna yang sederhana, siapapun yang mentalnya sehat, pasti dia memiliki tujuan di dalam hidupnya. Baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, dengan memiliki tujuan itulah seseorang kemudian beraktivitas. Kan pasti aktivitas dalam rangka mewujudkan tujuan hidup. Makanya kemudian sehat, karena dia bergerak, berpikir, dan seterusnya. Terus Bu, bicara mental health nih ya, berarti pendidikan mental health itu harus dimulai sejak kapan sih, Bu? Bicara soal mental health. Iya, kalau kita bicara tentang pentingnya setiap individu untuk memiliki mental yang sehat, ya sejak bahkan seorang ibu yang sedang mengandung pun itu aktivitasnya dia, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasa, bagaimana dia berbuat, itu akan mempengaruhi janin yang ada dalam rahimnya. Apalagi kalau bayi sudah lahir, kan gitu. Karena orang belajar, anak-anak pada awalnya dia akan lebih banyak belajar di apa yang dilihat, didengar, dia rasakan langsung dengan sekitarnya. Jadi kalau misalnya seorang ibu yang mohon maaf mungkin berkata kasar sama anaknya, ya anak kemudian mungkin perasaannya terganggu, tidak nyaman. Dalam kadar tertentu seorang anak bisa membenci ibunya. Nah, itu berarti kan mentalnya tidak sehat, sikapnya terhadap ibu tidak lagi sehat. Oleh maka itu sejak dini begitu. Nah, kan pernah tuh booming gitu ya, parenting orang tua artis sama parenting orang tua yang ada di kampung. Jadi itu artis siapa? Pokoknya seorang artis, dia itu ketika anaknya itu
membantingkan benda ke meja kaca itu, wah, ibunya kaget. Kemudian tapi ibunya itu tidak marah, bahkan kaget. Kemudian langsung si anaknya ini, I'm sorry mom, gitu kan. Nah, itu parenting yang dilakukan oleh seorang artis. Kemudian yang parenting yang dilakukan seorang anak yang ada di kampung, Bu, itu ketika anaknya itu melakukan suatu hal yang mengejutkan bagi orang tuanya, langsung kamu ini begini dimarahin, Bu. Nah, kenapa sih itu bisa menjadi perbedaan gitu, Bu? Apakah yang menjadi bedanya itu dari soal ekonomi ataupun dari soal lingkungan gitu? Oke. Jadi Mas Adi, ini bukan persoalan artis atau kampung. Oh gitu. Ya. Jadi ini persoalan pengetahuan, keterampilan, dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau dan dilihat saat itu konteks kejadiannya seperti apa, peristiwanya itu seperti apa. Kan respon orang tua yang misalnya marah kepada anak ketika anaknya memecahkan perabotan rumah tangga misalnya, ya kan? Kalau ada orang tua yang menganggap bahwa oh, anaknya tadi tidak tahu bahwa di situ ada perabotan sehingga dia jalan tidak melihat, misalnya. Atau misalnya orang tua ini tidak terlalu menganggap penting barang yang dipecahkan. Nah, ketika paradigmanya seperti itu dan ada kejadian seperti itu, pasti orang tua kemudian punya respon yang oke, lain kali kamu lihat ya kalau jalan. Oke, itu nanti dibersihkan dan seterusnya. Ini tidak harus dia artis atau orang kampung. Jadi bukan masalah labeling tadi, tetapi lebih kepada pengetahuan, pengalaman, ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu mempengaruhi respon dia terhadap kejadian-kejadian di luar dirinya, termasuk respon ketika proses pengasuhan pada anak. Nah, sehingga ya siapapun kita, kalau kita tahu bahwa apalagi itu anak-anak, namanya anak-anak ya kan? Iya. Dan anak kita itu kadang bisa lari ke sana kemari tanpa cermat memperhatikan jalan dan seterusnya. Di satu sisi itu sebuah bentuk respon yang baik. Jadi respon yang baik itu maksudnya respon yang berguna. Kalau kita merespon sesuatu kayak gitu dengan marah, coba yang ditangkap oleh anak adalah rasa marah orang tua. Tapi kalau oke, kemudian kita kaget ya, mungkin ada rasa aduh kok barang berharga itu jatuh ya. Tapi kalau kita langsung bentuknya marah, maka rasa marah kita akan menghambat perbaikan pada anak. Menyadari bahwa ternyata tadi itu bukan karena aku bodoh, hanya karena aku tidak melihat jalan ketika berjalan. Jadi kalau misalnya kamu mecahkan barang bahasa bodoh, itu kan berarti orang itu ngelabeli anaknya bodoh. Padahal itu bukan masalah bodoh, itu hanya masalah dia tidak melihat jalan ketika berjalan. Gitu. Gitu. Berarti itu kan parenting buat anak kecil ya, Bu. Berarti lebih baik dikasih tahu aja, jangan dimarahin. Kalau untuk remaja nih, Bu, kadang anaknya disuruhnya pulang jam 10, tapi ternyata anak remaja itu pulang jam 1. Nah, itu kita sebagai orang tua lebih baiknya kayak ngasih tahu baik-baik atau dimarahin. Kan remaja kan kadang agak gitu ya, Bu, ya, kalau nggak dimarahin. Malah tambahnya pilihin orang tua gitu, Bu, kadang. Nah, itu kan kesimpulannya Rana. Iya. Jadi kalau saya sarankan untuk diajak ngobrol. Kenapa kok pulang malam? Bukankah tadi Bunda sudah beritahu untuk pulang sebelum jam 10? Misalnya, oh ternyata ada kejadian bannya motornya kempos, atau dia membantu temennya yang apa, udah kadung terlanjur marah. Iya. Nah gitu ya, maka berarti apa? Komunikasi. Jadi remaja apalagi itu nggak bisa cuma minta ditutur-tuturi. Jadi orang tua menurut saya jangan terlalu bersemangat untuk menasehati anaknya. Dahulukan proses dialog. Ya, kita mendapatkan informasi yang cukup, baru kemudian memberi respon, memberi tindakan, menegur dan sebagainya. Saya kira itu. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu, Bu, ya, karena ada beberapa yang mau lewat nih, Bu. Oke, teman-teman, saudara, Bapak Ibu sekalian,
Kita akan kembali di acara kita Bincang Sehat, Let's Talk Mental Health. Pagi-pagi gini enak kali kalau bikin kopi. Tapi kayak kurang deh kalau cuma kopi aja. Nah, ini nih. Cipis, keripik pisang berkualitas tinggi yang cocok untuk dijadikan cemilan pendamping. Cipis, keripiknya bikin asik. Kembali lagi di Bincang Sehat, Let's Talk Mental Health dengan Dr. Asriana, pakar psikologi pendidikan. Baik, saya ingin bertanya Bu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda agar tidak terjerumus di dunia yang toksik? Apalagi sekarang kan zamannya yang toksik-toksik gitu ya Bu ya sekarang ya. Gimana sih caranya biar kita nggak masuk terjerumus di dunia toksik itu? Iya, ini mungkin istilah yang tren ya, di anak muda ya, toksik, racun gitu ya, meracuni. Iya, meracuni. Hal yang negatif ini ya. Ya kalau mau sederhananya, ya jangan masuk ke lingkungan yang seperti itu. Nah, cuman kan tidak bisa dengan mudah itu dikatakan. Karena apa? Kecenderungan seseorang itu mencari pemuasan atau mencari kesenangan, mencari orang yang bisa menerima dia, padahal belum tentu itu lingkungan yang tepat untuk pengembangan dirinya. Jadi kalau saya kembali ke yang sesi yang pertama tadi, miliki tujuan. Miliki tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kamu kira-kira perlu bergaul dengan siapa? Kan gitu. Kamu perlu berteman dengan siapa? Kamu perlu berguru dengan siapa? Kamu perlu berlatih dengan siapa? Gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya lingkunganku ini atau teman bergaulku ini tidak mendukung pertumbuhan diriku, pencapaian tujuan hidupku, ya untuk apa dipertahankan? Gitu. Bahwa kita perlu berhubungan dengan siapa saja, ya, tetapi untuk mengambil teman dekat, untuk mengambil untuk yang belajar dan sebagainya, ya cari mereka-mereka yang mampu memberi sumbangsih kepada pencapaian tujuan hidupmu. Nah, itu pencapaian perkembangan dirimu gitu. Maka itu yang akan apa sebetulnya, kitalah yang menentukan sendiri, iya kan? Kitalah yang bisa mencapai tujuan kita. Nah, oleh karena itu ya kita sendiri yang harus memindahkan diri kita, memilih ini yang berguna atau tidak berguna bagi saya. Saya hanya milih yang berguna bagi saya. Kalau nggak berguna ya ditinggalkan. Itu caranya. Jadi kembalinya kepada diri sendiri. Balik ke tujuan hidup ya Bu ya? Iya, apa yang mau dicapai, mau belajar apa, mau bisa apa, mau bertumbuh seperti apa. Lalu untuk mencapai itu Anda butuh siapa? Anda butuh bersama siapa? Anda butuh lingkungan seperti apa? Jadi hemat saya, mereka yang kemudian terjebak pada lingkungan yang meracuni, ibaratnya yang tidak sehat, itu karena dia membiarkan dirinya di situ. Karena dia tidak punya sesuatu yang ingin diwujudkan, dicapai, dikembangkan. Makanya kembali kepada itu. Oke. Sih kita harus keluar teman-teman ya, agar diri kita itu terbebas dari lingkungan toksik. Nah, kemudian Bu, ya dari toksik ini kan sangat-sangat berpengaruh ya. Maksudnya efek dari toksik ini untuk remaja itu betul-betul berpengaruh kan. Karena saya pernah di bulan-bulan lalu, itu bulan Februari kalau nggak salah, pernah membaca berita bahwa ada seorang remaja yang berani dengan teganya membunuh keluarganya, dari ayah, ibu, kemudian kedua adiknya. Itu kenapa Bu? Maksudnya seperti apa itu? Apakah mentalnya sudah rusak ataupun dari lingkungannya sehingga dia bisa seberani itu membunuh keluarganya itu? Iya. Kalau pertanyaannya apakah mentalnya sudah rusak, jelas mentalnya rusak, mentalnya tidak sehat, mentalnya sakit, kan begitu. Saya juga ikut membaca. Ternyata anak ini baru SLTA, tepatnya SMK, usianya 16 tahun, dan peristiwanya didahului dengan mabuk-mabukan. Udah jelas kan? Mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Mungkin dia mau
beli lagi minuman dan tidak punya uang. Mungkin saja, ini kan namanya mungkin ya, karena saya tidak mendalami kasus itu. Dia pulang mau minta uang tapi tidak diberi, ya kan, orang tuanya pasti tidak berkenan ketika anaknya datang mabuk-mabukan lalu dalam keadaan mabuk meminta uang lagi dan seterusnya. Nah, sementara dalam kondisi mabuk kan tidak sadar, kesadarannya menurun, bahkan mungkin hilang, akal sehatnya hilang. Sementara nafsunya bahwa saya harus minum, saya harus bermain, saya ini dan sebagainya tadi yang membajak akal sehatnya, maka kemudian membunuh bagi dia mungkin saja dan mungkin terjadi itu kan, mungkin terjadi karena akal sehatnya sudah dibajak oleh emosinya, oleh keadaan tidak sadar dalam hal ini mabuk tadi. Dan pasti kan anak yang mabuk-mabukan tadi pasti dia berteman dengan para pemabuk juga, kan begitu. Nah, makanya benar bahwa lingkungan yang sehat itu penting buat pertumbuhan siapapun. Bahkan saya yang sudah usia segini itu juga memilih lingkungan yang sehat agar hidup saya sekarang dan di masa depan sehat. Ada tanya nih. Oke. Kadang kan adat dari suatu daerah itu berbeda-beda. Ya. Kemudian saya ini kan asal dari Jakarta, kemudian dengan adat yang katanya keras, bahkan ya saya alami sendiri gitu. Dari orang tua mendidik saya keras, kemudian orang tuanya lagi, kakek saya itu mendidik ayah saya itu dengan keras. Apakah perbedaan zaman dari dulu sampai sekarang itu perbedaan pendidikan karakter atau mental health-nya itu berbeda, Bu? Iya, zamannya berubah, tapi manusia pada dasarnya tidak berubah. Artinya manusia itu dia punya dia itu terbentuk dari fisik, kemudian pikiran dan jiwa, kan gitu toh. Nah, berarti kan aspek manusia itu sama, hanya karena zaman berubah, hasil perkembangan informasi, teknologi dan semuanya berubah, maka bagaimana manusia hidup itu kemudian berubah, kan begitu. Oleh karena itu dalam parenting kita pernah mendengar nasihat, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kan begitu. Yeah. Jadi kalau kita mengatakan, Bu, orang dulu keras, orang sekarang juga ada yang keras, ya kan? Jadi sebetulnya bukan masalah dulu dan sekarang dalam konteks, tapi lebih kepada anak-anak sekarang ini dengan zaman seperti ini perlu dididik dengan cara seperti apa, kan begitu. Keras diperlukan untuk hal-hal tertentu, kelemah lembutan juga diperlukan untuk hal-hal tertentu. Jadi makanya butuh konteks, gitu. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran nilai-nilai yang sudah disepakati di keluarga dan itu dilanggar, padahal sudah disepakati, maka wajar bila orang tua menegakkan disiplin dengan keras. Kan sama dengan kita, betul? Kalau Anda misalnya tidak makan daging babi atau tidak minum minuman haram misalnya ya, terus diajak main sama teman, lalu di situ ada disajikan makanan minuman yang kalian tidak makan, kan kalian juga menerapkan disiplin keras pada diri kalian. Apapun yang terjadi saya nggak akan minum, apapun yang terjadi saya tidak akan ini, kan begitu. Jadi sebetulnya ini masalah bagaimana kita menggunakan keras atau lembut atau apa dalam konteks yang tepat sesuai kebutuhan. Oke? Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Bagaimana mental seorang remaja yang terkena bullying, trauma bullying? Nah, itu bagaimana keadaan mentalnya dan antisipasi agar itu nggak menjadi mental health-nya rusak? Oh iya. Gitu. Itu gimana? Iya, sekarang ini sudah karena kemajuan informasi dan teknologi, maka bullying itu mudah kita dapatkan informasinya dari media massa dan seterusnya. Meskipun yang namanya kekerasan atau baik fisik maupun perkataan atau apa itu sudah ada dari zaman dulu. Masih ingat nggak zaman dulu kan juga waktu anaknya Adam, Qabil dan Habil, kan juga kalau aku ganteng aku mestinya dapat yang cantik. Berarti kan ada dalam tanda petik menghina yang jelek, kan? Iya. Oke. Jadi sebenarnya dari dulu. Nah, sekarang
kalau kita tarik yang ke sekarang, saya tadi mengatakan bahwa ini bukan hal baru, manusia itu ya sejak dari dulu ya begitu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana caranya agar korban bullying ini sehat kembali dari trauma, ya harus diterapi. Jadi paparan bullying yang tidak terlalu berat, orang tua bisa membantu anaknya untuk sehat kembali, untuk sembuh, guru, teman-teman, dan seterusnya. Tapi kalau sudah berat, misalnya sampai dia kehilangan harga diri, sampai trauma, sampai dan sebagainya, maka dia perlu dibawa ke psikolog untuk dibantu terapi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian anak tersebut itu mengizinkan dirinya sembuh dari luka batinnya dan kemudian mampu memilih teman, cara hidup yang berbeda dari sebelumnya yang jauh lebih sehat gitu. Karena menurut saya kita tidak akan bisa dibully kalau kita tidak mengizinkan diri kita dibully. Iya nggak sih? Anda boleh menghina saya, tapi kalau saya tidak merasa terhina, baik-baik saja saya. Betul nggak? Betul. Ya, kan? Anda mengatakan misalnya, oh bunda Anda itu jelek, tapi saya merasa baik-baik saja dengan apa yang saya, misalkan dengan rupa saya tidak akan merasa sakit hati. Maka nanti pembenahannya ada pada kognitif. Jadi Pemikiran kita sendiri. Iya, mindset, cara pandang. Banyak orang yang sebetulnya baik-baik saja, tapi karena cara pandang terhadap dirinya buruk atau negatif, maka kemudian temennya ngomong sedikit aja udah merasa tersinggung. Betul nggak? Betul banyak. Jadi sebetulnya tidak dimaksudkan untuk mengatakan sesuatu kepada kita, tetapi karena persepsi yang berlebihan dengan makna yang negatif, akhirnya kita baper dan seterusnya. Gitu. Iya. Oke. Hari ini ada juga nih beberapa iklan yang mau Yes, lewat ini. siap, silakan lewat. Iklan dari teman-teman. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, sanak saudara, keluarga semua, nantikan kita akan kembali lagi di sesi berikutnya di acara kita Bincang Sehat, Let's Talk Mental Health. Nescafe rasa ala cafe kini hadir dengan tampilan baru. Nescafe, ini kopiku. Kembali lagi di acara kita Bincang Sehat, Let's Talk Mental Health. Kali ini saya ingin bertanya nih. Ya. Bagaimana kita bisa mengubah tantangan pergaulan menjadi penguat kesehatan mental yang kuat? Jadi kita menantang pergaulan biar mental kita tuh jadi sehat, bukan malah jadi mental kita rusak. Soalnya zaman kan semakin maju semakin merusak mental menurut saya. Ya, good. Pertanyaannya luar biasa. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa begini, maksud saya. Kita tidak akan selalu ketemu dengan lingkungan yang baik. Benar. Ya kan? Maksudnya baik itu persis seperti yang kita inginkan. Kita akan bekerja, lingkungan pekerjaannya tentu ya bagaimana budaya kerja dan seterusnya, ya kan? Atau di masyarakat, lingkungan Anda bermain, bergaul dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana itu semua tidak akan mengganggu mental kita atau merusak mental kita, maka di situ menjawab betapa sebetulnya kitalah penguasa atas pikiran, perasaan dan perbuatan kita sendiri. Nah, berarti cara pandang kita mesti benar dulu. Gitu. Kalau kita menghadapi situasi yang tidak baik, nah kan misalnya seperti itu, bagaimana sesuatu yang tidak baik itu misalnya atau kita selesaikan, kita hadapi kan gitu. Jadi makanya orang yang hebat itu kan bukan orang yang duduk manis di masjid dan berzikir kan, tetapi juga di pasar, juga di kantor, juga di tempat-tempat usaha, tempat-tempat perdagangan, tempat kerja, tempat-tempat masyarakat secara umum. Nah, itu berarti apa? Berarti disitulah pelajarannya. Nah, disitulah kawah di mana kita ditempa diri kita. Nah, oleh karena itu cara berpikir yang sehat,
kemudian bagaimana kita merespon dengan berkualitas. Berarti dipengaruhi apa? Pengetahuan dan ilmu. Itulah mengapa di dalam Islam kita diwajibkan bahkan menuntut ilmu, bahkan dari sejak di ayunan, betul enggak? Sampai ke liang lahat. Karena orang yang tidak berilmu akan sering mentok ketika menghadapi masalah karena nggak tahu ilmunya. Arti maksudnya, orang yang tidak punya wawasan sering putus asa karena apa? Tidak punya hasanah referensi pengalaman untuk berbagai hal yang harus dihadapi. Makanya untuk anak-anak muda dan kita semua teruslah belajar, mencari ilmu, cari pengalaman, karena dengan itu kita punya cara yang beragam dalam menghadapi situasi-situasi yang harus kita hadapi. Ya kan? Contoh, kalau ada orang bunuh diri, coba itu kira-kira karena apa? Karena dia merasa masalahnya nggak bisa diselesaikan kecuali dia membunuh dirinya. Iya. Padahal kalau dia punya ilmu atau punya pengetahuan atau punya pengalaman atau punya kenalan yang bisa membantu, bisa diselesaikan. Berarti kan kurangnya ilmu, kurangnya pengalaman, kurangnya pergaulan dalam arti mengakses sumber-sumber guru, pelatih, trainer atau apapun namanya, itu yang membuat kita cupet. Kita akhirnya nggak punya ilmunya, nggak punya keterampilannya, nggak punya pengalamannya, nggak punya kenalan yang bisa membantu kita. Ngerti ya? Jadi jadikan seperti itu. Kalau saya menghadapi ini, oke. Kalau saya nggak punya ilmunya, saya harus cari ilmu lagi agar saya bisa menghadapi masalah seperti itu. Itu jadikan tantangan menurut saya. Oke? Begitu teman-teman ya. Kurangnya ilmu, kurangnya keterampilan, kurangnya pergaulan itu juga berpengaruh untuk kesehatan mental kita. Iya. Gitu. Terus nih Bu, berbicara interaksi sosial sekarang kita. Kan karena kesehatan mental juga kan bisa dari interaksi sosial pada yang lain Bu ya. Nah, gimana sih Bu cara kita ini ketika misalkan seseorang yang sudah pernah merasakan trauma? Oke. Yang sebelumnya Ibu bilang itu ya beberapa orang ketika berasumsi, wah kayaknya dia tidak suka sama saya gitu. Nah, itu bagaimana interaksi seseorang tersebut Bu untuk bisa menemukan pergaulan, menemukan teman-teman yang bervalue untuk dirinya gitu. Oke. Trauma itu apa sih sebetulnya? Itu kan kenangan atas peristiwa masa lalu yang diputar lagi sekarang. Ya kan? Apa yang sudah pernah kita alami di masa lalu tidak bisa kita ubah. Tetapi cara pandang kita terhadap peristiwa di masa lalu itu bisa kita ubah. Paham maksudnya? Kalau kenangan masa lalu yang pahit itu kita putar lagi sekarang dengan rasa yang sama pahitnya, maka kita sekarang trauma. Maksudnya trauma itu tadi itu. Jadi sakit hatinya muncul lagi, segala macam ketakutannya dan sebagainya. Tetapi kalau kenangan masa lalu tadi diputar di kita sekarang, tetapi maknanya kita ubah, cara pandang kita terhadap peristiwa itu dulu kita ubah, sekarang kita tidak ada perasaan traumatik. Tidak ada misalnya kesedihan yang kita bawa sampai sekarang, rasa sakit sampai sekarang, karena cara pandang yang diubah atas peristiwa masa lalu. Sampai di sini clear. Dalam konteks traumatik, menangani trauma. Maka itu butuh latihan. Butuh berlatih untuk memberi makna atas peristiwa masa lalu. Dulu itu aku melakukan itu, aku waktu itu malu banget ya. Tapi aku sekarang jadi tahu bahwa waktu itu aku seperti itu karena aku masih belum tahu caranya. Oh, karena aku sekarang udah tahu caranya, aku kalau ada hal seperti itu aku tidak akan melakukan hal yang sama. Oke. Dulu seperti itu karena aku belum tahu ilmunya. Sekarang aku udah tahu ilmunya. Kalau ada peristiwa itu lagi, aku akan berbeda dalam menyikapinya. Ngerti? Jadi memberi makna, oh dulu itu hanya aku belum tahu, belum terampil, belum berilmu. Putus sudah. Masa lalu tetap ada di masa lalu, tapi saat ini persepsi kita bukan pada aku yang jelek, aku yang bodoh, aku bukan. Tapi aku dulu memang belum tahu, sekarang aku udah tahu. Oke. Nah, bagaimana, maka pertanyaannya kan bagaimana memutus itu ya. Tadi udah caranya memutus seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk yang sekarang, kalau saya pakai standar berguna atau tidak berguna. Saya berteman dengan Agim misalnya, berguna nggak sih? Apa gunanya bagi saya?
Apa manfaatnya bagi saya? Itu. Jadi bukan negatif atau positif, berguna atau tidak berguna. Kalau ini berguna, ya saya perlu lanjutkan hubungan relasi ini, gitu loh, maksudnya begitu. Kongko-kongko misalnya aktivitas seperti itu ada gunanya apa enggak? Kalau berarti Anda harus menemukan sendiri. Oh, gunanya menambah ini, oke. Oh, ini ada kelemahannya dan kelemahan ini bisa aku antisipasi dengan begini-begini. Oke, semua dalam kendali. Selesai. Ngerti maksudnya? Jadi pada dasarnya kitalah pengendali atas perilaku kita, keputusan kita bergaul atau tidak bergaul dan seterusnya. Gitu. Iya ya. Ya. Jadi makanya tetap ini kembalinya kepada diri Kita sendiri. Berarti intinya menjaga mental health itu dari pola pikir sendiri ya Bu ya, Iya. sebenarnya. Kalau pola pikir kita jelek, ya otomatis mental kita bisa rusak. Dan pola pikir itu dipengaruhi oleh ilmu, pengetahuan, keterampilan dan seterusnya yang kita miliki. Semakin berilmu, ya pola pikirnya akan semakin bagus, semakin berwawasan, ya semakin luas juga cara pandangnya, gitu. Sebenarnya teman itu nggak begitu ngaruh. Enggak berpengaruh. Yang penting pola pikir kita Iya, yang bagus, pola betul. pikirnya. Makanya Rumi mengatakan apa? Sebetulnya penderitaan manusia itu disebabkan oleh pikirannya sendiri. betul banget, betul. Iya kan? Betul Coba kita sendiri yang membuat kita. Jadi penderitaan kita di dunia imajinasi itu lebih besar dibanding kenyataan yang kita hadapi. Betul. Nah, itu makanya persepsi, salah pandang, salah paham, salah kira, salah duga, ya kan? Iya. Oke, sampai di situ. Mungkin dari Bu ada pesan atau apa buat pemirsa ini? Siap, pemirsa. Baik, terima kasih sudah menyimak acara yang digelar oleh teman-teman ini. Jadi mari kita hidup dengan cara hidup yang sehat, dengan terus menambah ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan mengizinkan hal-hal baik terjadi pada diri kita. Kasus bullying atau persekusi itu karena kita memberi harga rendah pada orang lain. Nah, jadi menurut saya selama kita memiliki sikap yang memanusiakan manusia, dan kita cinta kepada nilai-nilai kemanusiaan, maka kita akan menjadi bagian penting bagi kesehatan mental yang baik orang lain maupun pada diri kita sendiri. Saya kira itu. Yuk kita hidup dengan lebih sehat. Oke, terima kasih Bu Asriana Siap. atas pesan dan kesannya. Untuk generasi muda mungkin kali ini kita cukupin aja nih Bu. Soalnya ya Siap. kayaknya emang waktunya juga. Padahal kita masih banyak berbincang ini Siap. Bu tentang Nanti lain kesehatan kali mental. insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Amin. ada kesempatan untuk ngobrol lagi. Amin, benar. Mungkin Terima kita- kasih semuanya, Rana dan Agi. Mungkin kita cukupkan teman-teman kita, para pemirsa, keluarga, para kerabat, kita cukupkan acara kita pada kali ini, acara Bincang Sehat, Let's Talk Mental Health. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.